Pemirsa, dunia selebriti tanah air tengah diramaikan dengan fenomena perceraian di kalangan artis. Setelah Inara Rusli menggugat cerai Virgon Tambunan, Desta menggugat cerai Natasha Rizky, Sandi Aulia menggugat cerai David Herbowo, serta masih ada lagi rumah tangga selebriti lainnya. Kini, giliran rumah tangga komika Boris Bokir dan istrinya Irma Purba yang sudah bercerai. Proses perceraiannya yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pun luput dari pantauan awak media. Kabar perceraian tersebut diunggah mantan istri Boris Bokir, Irma Purba, di sosial media miliknya. Irma mengumumkan perceraiannya dengan Boris setelah disebut sebagai mantan istri oleh sang komedian berdarah Tapanuli itu dalam salah satu tayangan di kanal YouTube. Tahu mantan bini saya pramugari? Mantan bini saya pramugari. Mendengar kabar tersebut, Irma pun lantas memberikan klarifikasi hubungannya melalui Instagram Story di akun pribadinya beberapa hari lalu. Dalam unggahannya itu, Irma dengan tegas mengungkapkan kalau dirinya sudah bercerai dengan pria yang telah memberinya satu anak perempuan itu. Irma menjelaskan kalau perceraian yang terjadi mengakibatkan dirinya harus pisah kartu keluarga dengan Boris. Hal itu berdampak pada tempat tinggalnya saat ini. Selamat pagi, dikarenakan ramai video podcast Papa Shalom yang menyebut saya mantan dan menjawab semua pertanyaan tentang hubungan saya dengan Papa Shalom saat ini. Informasi terakhir yang saya terima dari beliau adalah kami sudah sah berpisah. Pengadilan Negeri Bandung. Dan sekarang sedang proses Dukcapil. Tulis Irma dalam akun Instagram @irmapurbas. Tak hanya mengabarkan kondisi hubungan dan rumah tangganya dengan komika ternama itu, Irma juga mengalihkan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan warganet kepada dirinya agar bertanya kepada Boris Bokir yang mengurus perceraian rumah tangganya. Selain mengabarkan kondisi rumah tangganya dengan Boris Bokir, Irma juga membeberkan bahwa ia tidak setuju kalau permasalahan rumah tangganya dengan Boris yang dijadikan konten oleh suaminya itu. Yap, dari awal persoalan rumah tangga yang sedang tidak baik-baik saja diangkat, aku juga nggak setuju. Tapi katanya demi konten karena cari duitnya di situ, ya udah aku ngalah. Padahal kita semua tahu rumah tangga yang infonya sedang tidak baik-baik saja bikin ular-ular lebih pede untuk masuk dan tara, lihat sekarang. Rumah tangga nggak sebercanda itu sayang, ungkap Irma selanjutnya. Semenjak mengabarkan bercerai dari Boris Bokir, Irma juga berkeluh kesah mengungkapkan perasaan sedihnya melihat kondisinya setelah bercerai dengan Boris. Dalam unggahannya tersebut, Irma mengaku tengah merana. Kesedihan tak bisa terbendung karena dirinya berpikir tidak lagi memiliki hunian tetap yang bisa ditinggali dengan putri semata wayangnya setelah bercerai dari Boris. Irma pun memutuskan untuk kembali mengontrak rumah dengan mengeluarkan total biaya sekitar 100 juta tanpa dibantu oleh mantan suaminya. Benarkah unggahan Irma Purba tersebut seolah membenarkan kalau semenjak bercerai dari Irma, Boris telah menelantarkan mantan istri dan anaknya? Akhirnya aku ngontrak rumah lagi, ambil 2 tahun, karena sumpah capek banget pindahan. Total keluar uang 100 jutaan tanpa dibantu. Mau nangis, padahal bisa banget buat nambah DP rumah. Apapun sih posting begini di media. Aku juga bingung sekian lama udah sampai di ubun-ubun kayaknya. Ungkap Irma melanjutkan curhatannya di sosial media.
Sementara itu di lain peristiwa, hubungan Marcelino Lefran dan Violenzia Jeanette dikabarkan sudah putus sejak 2 bulan lalu. Baik Marcelino maupun Vio, panggilan akrab Violenzia, mengaku bahwa putus dengan baik-baik setelah beberapa bulan menjalin hubungan. Namun demikian keduanya mengaku masih berhubungan baik. Sebenarnya sebulan sih. Cuman 2 bulan yang lalu emang udah mulai renggang, udah mulai banyak perdebatan, argue kayak gitu. Sebenarnya sih aku sama Marcel juga putusnya baik-baik, nggak ada masalah. Udah jelas nggak ada orang ketiga. Tapi emang kita tuh beda visi sama misi di hidup aja sih. Ya, aku kan selalu bilang kan kalau perbedaan agama tuh bukan masalah buatku. Tapi kalau perbedaan visi misi itu menurut aku vital juga. Jadi kalau udah kayak banyak hal vital yang berbeda, menurut aku kalau dipaksain untuk terus maju, nanti akan banyak mengecewakan ekspektasi banyak orang sekitar kita. Kayak kita udah melibatkan anak, nanti anak-anak juga udah deket sama Marcel, anak-anak Marcel juga udah deket sama aku, keluarga aku juga udah suka banget sama Marcel. Jadi aku udah menemukan, udah mengukur kalau ini kayaknya kans kita untuk lanjut itu tuh susah. Hubungan itu kemarin tuh 8 bulan. Nggak pernah putus nyambung. Kan banyak ya? Lah, be friends lah. Kemarin dia juga masih nelfon aku pas aku ulang tahun, dia pas jam 12 nelfon, cuman karena aku lagi disurprisein kan kemarin kan, jadi aku nggak keangkat. Terus dia chat, dia masih suka nanya, hai lagi apa kabar. Aku pun nanya sama dia, kamu lagi apa kabar. Hubungannya totally baik banget, cuman memang tidak bisa lanjut dalam percintaan aja. Masih ada chat, masih ada reply story, nanyain anak-anak aku, masih. Kita kan maksudnya kita sama-sama dewasa gitu, kita masuk hubungan ini baik, kenapa kita harus keluar dengan tidak baik juga. Tahu juga yang tahun lalu, kejadian yang tahun lalu itu, aku juga masih berhubungan baik sama mantan suamiku. Kenapa Marcel yang baik aku mesti berhubungan yang baik? Kita berdua tetap komunikasi, makanya karena kita hubungannya baik, kita putusnya baik-baik, jadi makanya kita selalu saling komunikasi gitu, tetap baik-baik walaupun gak sama kayak dulu, tapi tetap kita gimana ya mau ngomong, karena sosial media udah rame, netizen kita soalnya sayang banget kan sama kita. Aku juga mau kasih tahu bahwa semua follower kita tuh, aku seneng banget karena masih maksudnya support dan mereka care gitu ya. Jadi makanya kemarin kita pikir ya udah kamu gimana gitu kan, karena dia kan konten kreator, jadi juga memberikan solusi gimana kalau aku sampeinnya di podcastnya Fuji yang kemarin ya. Dan ya udah, itu memang udah dikasih tahu ke saya sih, walaupun aku belum nonton ya, tapi pokoknya ntar disampaikannya begini. Menurut kamu ada input nggak? Oh, nggak cukup, ya udah balik lagi kayaknya nggak dulu ya, karena ya nggak dulu lah, nggak tahu mau ngomong apa. Yang pasti mungkin nggak, karena kita udah memutuskan, ya udah nggak mungkin kan kita putus balik lagi ke anak kecil, kita orang dewasa. Diungkapkan ibu 3 anak itu bahwa hubungan mereka memang sudah tidak bisa lagi untuk dipersatukan lagi dan terus dibina. Atas dasar itulah mereka berpikir realistis dengan menyudahi hubungan yang baru berjalan sekitar 5 bulan itu. Bukan beban sih, lebih ke sakit aja. Semua perpisahan pasti sakit kan. Gak ada perpisahan gak sakit. Karena kan memang kalau dibilang kemarin bucin banget awal-awal, ya memang itu sih. Aku tuh bikin konten juga berdasarkan apa yang terjadi beneran gitu loh. Jadi nggak dibuat-buat, emang seperti itu aku sama Marcel. Nah, untuk kehilangan sesuatu yang manis kayak gitu kan pasti sakit lah. Usaha aku buat move on, aku sibuk kerja. Aku sibukin kerja sama sibuk ngurus anak-anak aku. Anak-anak sih udah ya terima apa adanya sih ya. Pasti khususnya ya anakku yang gede pasti tanya, aku udah nggak pernah pergi sama Tante Vio. Ya aku jawabnya ya sibuk Tante Vio. Terus akhirnya ya aku ngomong, Dedi udah putus ya sama Tante Vio. Oh gitu ya Dedi ya, udah visinya udah beda. Oh gitu. Ya udah, Dedi sedih nggak? Ya ada sedihnya sih awalnya, tapi ya udahlah ya. Yang penting kita tetap temenan. Oke. Galau lagi dong. Selama sekian bulan menjalani hubungan asmara, tidak banyak publik yang tahu kalau mereka sempat memutuskan untuk break sejenak. Hal itu terlihat dari sikap Vio yang sudah jarang memposting kebersamaan dengan mantan kekasihnya itu. Namun begitu, ia mengaku masih sempat berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Marcelino. Benarkah ada masalah besar yang mereka hadapi dan tidak menemukan jalan keluar bagi hubungan mereka? Nggak pernah.
nggak pernah putus nyambung. Paling banyak Yang mutusin sebenarnya kesepakatan berdua, cuman mungkin akhirnya keputusannya aku yang bisa tegas untuk kayak yaudah kita kayaknya nggak bisa lanjut, gimana menurut kamu. Terus Marcel juga setuju. Oh iya, emang menurut aku juga sih berat, sebenarnya berat, semua perpisahan berat, cuman aku aja yang kelihatan kayak kuat gitu ya. Tahun lalu aja aku kuat gitu loh. I've been through the worst. Tahun lalu aku udah merasakan kehilangan yang sangat besar di hidup aku. Jadi ini cuman bukan aku mengecilkan ini ya, tapi ya aku bisa lah ngelewatin ini. Udah terlatih lah hatinya, mentalnya semua, dan langsung balik fokus utama aku di hidup, diri sendiri sama anak-anak. Kendati telah berusaha untuk memperbaiki hubungan, namun keputusan terbaik yang mereka ambil sepertinya memang harus berpisah. Benarkah penyebabnya adalah adanya perbedaan visi dan misi ke depan yang sulit untuk disatukan lagi? Udah berusaha untuk disamakan juga alurnya, tapi ternyata emang nggak bisa karena itu udah apa ya, kita tuh punya goals di hidup, kita punya karakter. Nah itu kalau untuk mengubah itu tuh butuh waktu yang lama dan susah, dan aku kayaknya tuh gak ada energi lagi untuk kayak bener-bener ngebongkar sesuatu dari bawah terus mesti dibenerin lagi, build something. Karena aku juga baru recovery kan dari perceraian, terus aku punya 3 orang anak. Jadi aku lebih milih fokus aku sekarang untuk diri aku sendiri sama anak-anak aja. Perbedaan pemikiran iya, terus kan Marcel tuh memang udah hidupnya udah tenang, udah apa namanya, pokoknya udah di fase hidup dia, dan aku dengan di fase hidup aku itu tuh beda kelas gitu loh. Secara lifestyle sih kita sama, olahraga segala macam, tapi secara pace hidup tuh kita berbeda. Akhirnya kita berdua udah ngomong baik-baik, kita memutuskan bahwa kita udah nggak sama-sama lagi karena visi dan misi kita untuk kedepannya tuh udah ternyata nggak bisa disatukan lagi gitu. Alasan renggang, ya kalau memang udah nggak bisa ketemu sih ya karena kesibukan juga, dan juga kita mau coba cari solusi. Ini ada usaha ya, jadi pastinya gimana untuk mempertahankan hubungan, tapi ternyata memang untuk maju ke depan untuk kerjaan dan kehidupan itu ternyata memang kita udah beda banget. 6 bulan lumayan lah untuk belajar mengenal satu sama lain kan. Sementara itu, perceraian Inara Rusli dengan Virgon Tambunan masih berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kendati hakim belum memutus sah bercerai, namun Inara sudah berancang-ancang untuk hidup mandiri jika kelak rumah tangga mereka memang telah diputus bercerai oleh majelis hakim. Dalam gugatan cerainya tersebut, Inara hanya menuntut uang nafkah untuk ketiga anaknya sebesar 1 miliar dan hak asuh anak di tangan Inara. Hak asuh anak lagi diperjuangkan. Ya mudah-mudahan aja Allah beri petunjuk. Iya, karena memang dari anak masih kecil aku urusin gitu. Jadi nggak apa ya, aku juga nggak yang tipikal nitip-nitip ke mami, ke mertua, nggak. Alhamdulillah ketika aku udah posting, aku udah bisa bayar ini itu, nggak lama dirinya transfer 20. Tapi gue biasanya dari sesuai perjanjian. Kalau sesuai perjanjian kan 40. Dan yang bisa kalian lihat yang kemarin aku posting itu kan udah berapa biayanya. Ya kan, kursus sama sekolah anak-anak aja udah berapa. Ya kan, belum bayar karyawan dan lain-lain dan sebagainya tuh. Ya udah nggak apa-apa, syukurin aja. Dia mungkin bisanya ngasihnya segitu, ya udah. Enggak, kalau Virgon tetap melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadinya itu nanti di dalam pembuktian akan kita buktikan bahwa kita memang selaku ayah yang bertanggung jawab. Kalau sayang anak, kenapa anak dikurangi? Dalam sebuah kesempatan, Inara membantah kalau dirinya membatasi suaminya Virgon Tambunan untuk bertemu dengan anak-anaknya. Membuktikan ucapannya tersebut, Inara mengungkapkan kalau sebulan yang lalu Virgon bertemu ketiga anaknya.
Sementara itu, usai menggugat cerai Virgon dan membuka cadar, Inara makin eksis warawiri mencari cuan demi anaknya. Inara bahkan terlihat begitu sibuk dalam mencari uang demi menghidupi keluarga kecilnya. Berbagai tawaran kerja dan berdagang di sosial media menghampiri dirinya. Inara merasa bersyukur banyak rezeki yang datang, meski dirinya kerap terkena hujatan dari netizen. Ia tidak begitu peduli terhadap hujatan, yang penting bagi dirinya untuk fokus bekerja. Haters itu adalah fans yang tertunda. Kalau di sosmed itu keyboard warrior. Jadi dia pejuang keyboard. Jadi kalau ketemu minta foto. Risikonya hati-hati. Pokoknya sekarang Inara mesti hati-hati ya. Apapun yang dia lakukan sekarang akan ada orang memandang dari dua sudut pandang, suka dan benci. Kalau orang yang memandang dari sudut pandang suka sama Inara, semua yang dia buat pasti akan positif aja. Tapi yang bagi orang yang nggak suka ya tetap aja semua jadi salah aja. Mau pakai baju ini salah, pakai baju itu salah, mau ngomong ini salah, ngomong itu salah, tetap karena memang basicnya emang nggak suka. Sebagai wujud dari keberhasilan dan kesuksesannya tersebut, rencananya akhir Desember nanti ia akan berangkat liburan ke New York untuk mewujudkan mimpinya bersama anak-anaknya untuk melihat salju di negeri Paman Sam. Itu silaturahmi iya. Itu salah satu impian aku sih, wishlist banget karena emang ada keluarga di sana. Iya, sekalian liburan biar mereka juga, sebenarnya mereka udah ketemu sama opungnya, cuman sama adik-adiknya mami, om-om aku belum. Jadi biar mereka kenal juga lah keluarga di sana. Insya Allah bulan Desember kali ya. Karena biar ada salju ya, dapat salju. Jadi mereka tuh pengen main salju udah lama banget. Kan kasihannya kalau diajaknya ke wahana gitu kan saljunya salju es serut ya. Jadi kasihan gitu, aku ngelihatnya kayak masuk angin yang ada gitu. Kalau salju di New York kan beda, alami. Iya, Salah juga pengen, adiknya Ali juga udah ngerti kan, jadi dia pengen gitu ngeliat salju tuh yang bener-bener turun dari langit gitu. Nggak tahu ya, minimal 2 minggu kali kalau ke sana, karena kan jauh banget ya, penerbangan 24 jam, capek kan, jadi ya 2 minggu lah minimal, kayaknya 3 minggu deh, karena keliling kan di sana, bukan cuma saudara tapi ada sahabat juga, ada teman-teman sekolahku juga pengen ketemu kan.